Bisikan iblis, nyawa yang tergadaikan. Mbak, Mbak! Seseorang menggoyang tubuh Sa'diyah. Sebelum ia menyadari siapa yang membangunkan dirinya, ia melihat Rina. Wajahnya panik. "Opo, Rin? Ada apa, Rin?" tanya dia ikut panik. "Atun gak ada di tempatnya." Dia melirik tempat di mana Atun biasanya tidur. Kosong. Sempat terdiam beberapa saat karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina. Dia tahu di mana Atun berada. Masalahnya, sejak kejadian itu dia tahu dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa. Namun perasaan itu membuatnya terus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang, meski ketakutan meliputi perasaan dia, ia beranjak dari tempat tidurnya, melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan, mungkin Atun ada di kamar orang tuanya. Karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah ke kamar orang tuanya. Dia menutup pintu kamarnya, yang terbuat dari triplek tipis. Karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang digelimangi harta. Sempat ragu, namun dia membulatkan tekad. Sebelum ia mendengar suara Atun, ia sedang menendangkan sebuah nada permainan kesukaannya. Cuplak-cuplak suang, suang tinggal lenter, mambu ketudung gudel, pak gempong lera-lere, sopong guyu ndelik ake sir, sirpong delik gosong sir, sirpong delik gosong. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Saat dia berjalan mendekatinya, ia yakin itu suara Atun. Tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyanyikannya bersama-sama. Yang jadi pertanyaannya adalah, untuk apa Atun bermain cublek-cublek suweng tengah malam seperti ini? Berusaha mengintip, saat dia mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu. Di sela-sela lubang itu, ia mendekatkan wajahnya, melihat dengan seksama. Namun tepat ketika saat dia melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka berganti menjadi kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu menjadi begitu mencekam, seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikirannya tentang mereka, saat dia melihat Atun, kepalanya menoleh, tepat di mana saat dia berdiri menatapnya. Jantung saat dia rasanya seperti mau copot. Belum berhenti sampai di sana, saat dia seperti ingin lari saja dan kembali ke atas ranjangnya. Namun semua ini membuat Sa'diyah penasaran, berbuat nekat. Sa'diyah mengintip kembali. Namun yang dia dapat, tepat di lubang itu, mata mereka saling bertemu. Atun tahu, Sa'diyah melihatnya. "Mbak," kata Atun. Ia memanggil nama dia. "Ayo dolan, ayo kita main." Karena seperti tertangkap basah, maka Sa'diyah melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya. Dan dilihatnya Atun mengamatinya dengan senyuman ganjil yang menakutkan. Sa'diyah mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi. Sa'diyah dibuat diam mematung, manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuni, duduk bersila seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya, Sa'diyah mencoba untuk tenang dengan apa yang terjadi. Ia duduk bersila, sama seperti yang lain. Sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Sing dadi Pak Empo sampean dulu ya, Mbak." "Yang jadi Pak Empo kamu dulu ya, Mbak." Awalnya ragu, namun Sa'diyah mengiyakan permintaan Atun. Ia tahu, akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak, dan dia tidak tahu apa alasannya. Jadi, bila menjadi Pak Empo bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia, maka dia akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empo dalam permainan cublek-cublek suweng. Pak Empo akan menjadi penebak dalam permainan ini. Karena sejatinya, permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lain. Masalahnya, Pak Empo haruslah diwajibkan untuk berbaring telungkup.
Sementara permainan lain mulai menyanyikan lagunya, sekaligus membuat batu itu agar Pak Empuh tidak tahu di mana batu itu berada. Maka Sa'diyah mulai berbaling telungkup menghadap lantai, sementara 3 saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya, ketika Sa'diyah telungkup, ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Meski begitu, Sa'diyah lebih takut tentang suara lain yang ia dengar, suara yang tidak pernah ia kenal. Sampai akhirnya ia mencium aromanya. Aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik "Sopong guyu ndelikake", maka Sa'diyah mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya, tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar. Tidak seperti adik-adiknya selama ini. Sa'diyah menunjuk Atun. Ia memilih tangan kirinya. Maka Atun membuka tangannya, dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina. Rina juga sama. Di atas telapak tangannya, batu itu tidak ditemukan. Maka dia harus kembali menjadi Pak Empuh. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Ketika Sa'diyah mulai telungkup lagi, terdengar suara tertawa yang membuat Sa'diyah tidak nyaman. Seolah-olah ketiga adiknya mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada, bahkan sejak permainan dimulai. Menunggu, Sa'diyah menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya, namun mereka tak kunjung menyanyikannya. Bingung, Sa'diyah ingin membuka matanya, namun ia ingat ia adalah Pak Empuh dan tidak diizinkan baginya membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu, bisikan itu terdengar. Mati. Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu, itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba berhembus. Sa'diyah terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah Sa'diyah menunggu, terdengar suara familiar yang membuat Sa'diyah tersentak. "Lapo konang kene? Ngapain kamu ada di sini?" Sa'diyah melihat Ibu Robiah, menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak hanya Bu Robiah yang membuat Sa'diyah kaget. Rupanya, ketiga adiknya tidak ada di sana. Jadi sedari tadi berarti Sa'diyah hanya sendirian di sini. Meski amarah Bu Robiah meluap-meluap, Sa'diyah hanya diam, tak terfikirkan untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika dia masuk kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap. Termasuk Atun yang sedari tadi nampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja, aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman di hidungnya. Sejak malam itu banyak kejadian yang terjadi, dan rumah Sa'diyah suasananya sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang dia ingat. Entah sejak kapan, rumahnya jadi sering dilewati oleh seseorang yang dia kenal, Mbah Safi. Dukun beranak itu kadangkala melewati rumahnya seperti mengawasi. Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya. Tidak mau makan, sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat Sa'diyah curiga. Ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya, saat Atun muntah di kamar. Muntahnya sendiri bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman. Darah yang seperti sudah lama mengendap dalam tubuhnya. Bu Robiah yang paling khawatir. Namun Pak Wanto tampak tidak peduli. Beliau masih sering pergi, entah kemana dia berada. Sampai akhirnya perlahan-lahan penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari. Atun berteriak seperti orang yang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya, membuat tetangga berkerumun datang. Mobil keri tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Bu Robiah, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat. Sembari orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto. Hingga tepat subuh, di rumah sakit, Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robiah ramai orang, dan seseorang yang paling dicari itu muncul.
Pak Wanto pulang dengan mata marah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan. Entah apa itu, dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya, sebelum liang lahat menutupi wajah adik bungsunya, yang ia tahu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya dia yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, saat dia mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang, ia kenal dan tahu siapa itu. Mbah Safi tampak bersitegang dengan bapaknya. Entah apa yang ia bicarakan, Mbah Safi hanya mengatakan, "Wes tolah, marek nono, timbang kabeh anakmu dijopok nang ngarep raimu. Sudahlah, hentikan saja semuanya, sebelum semua anak-anakmu diambil di depan mukamu." Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab pelan, "Ku urusanmu, bukan urusanmu. Wedhus gibas, kambing gibas, kami kotor. Iku toh perewangan sing nuntun awakmu. Itu kan jenis iblis atau jin yang menuntunmu. Mbok Sartem gak salah, pancen pantes anak iblismu mati. Mbok Sartem tidak bersalah sepenuhnya, memang anak iblismu pantas mati." Mbah Safi pergi, meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya ia tahu, ia tidak, atau lebih tepatnya belum mau berhenti untuk memulai semua ini. Iblis masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain hal itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh pada Pak Wanto. Namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lambat namun pasti, rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagai penyakit. Namun satu hal yang diingat teman saya, Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencaharian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang yang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya sampai mampu membeli tanah yang luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua tetek bengek menyerupai orang kaya baru. Sampai sini, masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang membicarakan tentang pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Akan tetapi, tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga, setiap hari di depan rumahnya terparkir mobil mewah berbagai merek. Mobil-mobil itu berjejer di depan rumah Pak Wanto. Sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Tidak hanya itu, kampung ini jadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini, warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik, rupanya entah sejak kapan Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkan penyakitnya ke tubuh binatang. Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang, setiap kambing memiliki ciri khas khusus, dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat. Dari sini kita akan mulai masuk ke inti ceritanya. Cerita yang dulu sempat membuat saya penasaran dan melihat langsung lokasinya. Ada hal yang menarik. Semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar, banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni, dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu. Rumah yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya, sesiapa yang membenci keluarga ini selalu mendapat sial. Namun ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto malam hari. Di jendelanya, ia melihat Bu Robiah, rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya, ia tampak memelas meminta tolong.
Terlepas asli atau tidaknya cerita itu, warga tetap merasa ngeri. Seperti ada yang ganjil di rumah sebesar itu. Disinilah baru terbuka satu rahasia kecil. Konon ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Bahkan pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Mbah Safi, di usia uzurnya tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena wungkuk ireng. Namun semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya. Hari ini, pintunya diketuk oleh seseorang. Sa'diyah. Awalnya ragu, namun ia melihat tatapan mata kosong, membuat Mbah Safi akhirnya mempersilahkan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. Ono opo, Nduk? Gak biasane awakmu mrene? Ada apa, Nak? Gak biasanya kamu kesini? Sa'diyah masih diam, menimbang maksud kedatangannya. Bah, kata dia, ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ibu jadi gila. Mbah Safi hanya diam, matanya menerawang jauh. Adik-adikmu piye? Adikmu bagaimana? Heran bercampur bingung. Seperti Mbah Safi tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. Rina, lumpuh, Mbah. Saat itulah, wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. Lumpuh ya apa maksudmu? Lumpuh bagaimana maksudmu? Sa'diyah mulai menceritakan semuanya. Dimulai ketika pertama mereka menginjakkan kaki di atas tanah itu. Dia tahu, rumah itu dibangun di atas tanah, di mana dia menyaksikan adik bungsunya dulu, Atun. Malam itu, masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Bu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Termasuk setiap malam kemana Pak Wanto berada, apalagi bila bukan bersekutu. Rupanya, bebauan amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan, kejanggalan itu semakin terungkap, manakala Bu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam, yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya Pak Wanto tengah mengunyah cempe yang dahulu tidak ditemukan arah batangnya, ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang itu, ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun Pak Wanto memilih bungkam. Dan selanjutnya, teror itu mulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Sa'diyah masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Mbah Safi hanya mendengarkan, sementara Sa'diyah seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap. Mari Rina, Yuni sing bakal nampani dosa bapakmu. Baru mariku awakmu, Nduk. Setelah Rina, Yuni yang akan menerima dosanya bapakmu. Baru setelah itu kamu yang akan menanggungnya. Sa'diyah adalah salah satu gadis primadona di kampung ini. Namun tidak ada yang menyangka ia memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu, ia tahu Mbah Safi masih menyembunyikan banyak hal. Namun entah apa yang disembunyikan, sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Kulo kudu yuk nopo, Mbah? Saya harus apa, Mbah? Ia menatap wanita tua yang tampak salah tingkah. Seperti dugaan Sa'diyah, ada rahasia yang disembunyikan. Maka Mbah Safi mengatakannya hari itu juga. 14 dino tekan saiki, bali om Rene. Aku ono sing arep tak kekno. 14 hari dari hari ini, kamu kembali lagi ke sini. Ada sesuatu yang harus kuberikan. Sa'diyah bersiap pamit. Namun Mbah Safi memanggil lagi, seakan ada sesuatu yang mau disampaikan. Sek, Nduk. Sebentar, Nak. Mbah Safi masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar membawa 4 helai bunga kamboja.
Ada firasat aneh ketika dia menerimanya. Gowon, Mbah gak iso teko nglayat. Bawa saja, Mbah tidak bisa melayat. Kaget Sa'diyah bertanya apa maksudnya. Namun Mbah Safi mengantar Sa'diyah keluar, lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak Sa'diyah ketika ia pulang. Namun, 4 helai bunga kamboja, apalagi bila bukan pertanda kematian. Pertanyaan Sa'diyah terjawab ketika di jalan ia bertemu beberapa orang, mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, ia melihatnya. Bapaknya, Pak Wanto, sudah menunggunya dengan mata berapi-api. Tekan di kue, dari mana kamu? Sa'diyah tidak menjawabnya. Ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jasad yang ditutup selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahunya. Ma ambek Rina gak ono, Mbak. Ibu sama Rina meninggal, Kak. Detik itu, waktu seperti berhenti. Sa'diyah diam, mematung, lalu berujar dengan nada penuh kebencian. Pengikut iblis laknat. Teriakannya membuat semua hadirin yang melayat diam. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya, Pak Wanto bersikap tenang. Ia membiarkan dia pergi, berlari menuju kamarnya. 14 hari, bukan waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan dia. Benarkah iblis itu ada? 14 hari kemudian, sore buta, dia pergi ke rumah Mbah Safi. Dan ketika Mbah Safi melihat dia, wajahnya penuh dengan teror. Ayo Nduk, mlebu Nduk, cepat. Ayo masuk nak, masuk, cepat. Ia menyuruh dia duduk, sementara Mbah Safi masuk ke dalam kamar. Ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobeknya kain itu, lalu diberikan ke tangan dia. Terjadi keheningan dalam waktu lama, sampai dia bertanya, "Opo iki Mbah? Apa ini Mbah?" "Rungokno Nduk, rungokno. Aku bakal ngasih tahu opo yang terjadi ambek bapakmu kuwi. Dengarkan nak, aku akan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi sama bapakmu itu." Dia bisa melihat bibir Mbah Safi gemetar. Kafan, iki ngono kain kafan. Ini kain kafan. Jantung dia seperti mau copot. Pantas ia mencium bebauan busuk di kain itu. Kain kafan sinten niki Mbah? Kain kafan siapa ini Mbah? Kain kafan Mbok Sartem. Mbah bongkar kuburan Mbah Sartem. Mbah membongkar makamnya Mbok Sartem. Sek tolah Nduk, rungokno dilek. Sebentar ya nak, dengarkan dulu. Sing garahe Mbok Sartem mati, iku bapakmu. Yang membuat Mbok Sartem meninggal adalah bapakmu. Hari itu, dia seperti disambar petir. Palawijah, kata Mbah Safi. Makhluk ikilah sing nggawa balak nang keluargamu. Saiki, simpenan kain kafan iki Nduk. Terus rungokke pesenku. Palawijah adalah nama makhluk yang membawa bencana di dalam keluargamu. Sekarang, bawa kain kafan ini, simpan di dekatmu, lalu dengarkan pesanku ini. Ojo turu ngisore jam 12 yo. Jangan tidur di bawah jam 12 ya. Nopo niku Palawijah Mbah? Apa itu Palawijah Mbah? Mbah Safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia menenggak kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. Ceritane dawa Nduk, tapi awakmu kudu eruh. Ceritanya panjang, tapi kamu harus tahu.